Annyeonghaseyo, kali ini saya akan menceritakan series yang diperankan oleh Bae Suzy lagi. Dan di film ini dia bernama Nam Hong-ju, sang pemeran utama yang sering dejavu. Kisah diawali dengan mimpinya sang pemeran utama. Dia memeluk laki-laki yang tidak dikenalnya, sambil berkata, "Aku percaya padamu." Percaya padamu. Dia pun bangun dan langsung menulis mimpinya itu. Lalu dia menceritakan mimpinya itu pada ibunya. Ibunya pun tidak percaya, karena Hongju bukanlah orang yang memulai pelukan duluan. Hongju adalah gadis yang istimewa yang bisa memprediksi masa depan dengan mimpinya, dan ibunya pun sudah tahu tentang itu. Lalu dia melihat ada dua laki-laki adik kakak yang membeli rumah di sebelahnya. Dan salah satu dari lelaki itu adalah lelaki yang Hongju peluk di mimpinya. Dia pun langsung kaget. Laki-laki itu bernama Jung Jae-chan. Dia baru saja diterima bekerja sebagai jaksa. Jadi kita panggil saja Jaksa Jung. Sebagaimana tetangga pada umumnya, Jaksa Jung memberikan salam perkenalan pada tetangganya dengan cara memberikan kue beras. Tapi Hongju yang sudah salting tidak membukakan pintu dan menolaknya. Kami tidak memerlukan salam atau keramat tamahan. Maaf ya. Jaksa Jung pun terheran-heran. Singkat cerita, mereka bertemu lagi di halte bis. Tapi di sini Jaksa Jung tidak menyadari bahwa tetangga yang menolak kue berasnya adalah Hongju, karena dia hanya mendengar suaranya saja. Jadi dia duduk di sebelahnya tanpa canggung. Ketika Hongju bergeser pun, dia ikut geser. Jaksa Jung bergeser karena ingin mempersilahkan orang lain untuk duduk. Sedangkan Hongju berpikir bahwa Jaksa Jung mendekatinya. Alhasil, Maaf ya, Kalian aku bisa tidak duduk tertarik di sini. padamu. Hongju pun ditertawakan karena kegeeran. Dan dia ditertawakan lagi karena salah naik bis. Tidak boleh naik bis ke pemberhentian terakhir. Itu sangat memalukan. Nah, di sini barulah Jaksa Jung sadar bahwa orang itu adalah tetangganya karena suaranya sama. Dan dia menyebutnya, Kau gadis yang tidak sopan itu! "Aduh, cewek ini memang spesialis gak ada akhlak ya guys." Sebagai validasi bahwa mimpinya Hongju selalu jadi nyata, kita diperlihatkan laki-laki yang memakai jaket macan. Di dalam mimpi Hongju, pria itu akan mati malam ini karena memantik api di pom bensin. Hongju dan ibunya pun berusaha untuk menghentikannya agar jangan merokok. Tapi tentunya laki-laki itu tidak percaya. Meskipun begitu, ibunya berhasil merebut pemantik yang sama persis dilihat di mimpi Hongju. Laki-laki itu pun benar-benar ke pom bensin. Dan ternyata dia masih punya pemantik yang sama persis. Alhasil, dia tetap mati. Sesuai mimpinya Hongju. Hongju bilang masa depan tidak bisa diubah. Bahkan ayahnya pun mati gara-gara tidak percaya mimpinya. Esoknya ada 3 ciwi di kantor kejaksaan yang sedang menggosip tentang adanya jaksa baru yang tampan dan kelihatan sangat cerdas. Jaksa itu tidak lain adalah Jaksa Jung. Lalu datang Lee Yu-bum. Kita sebut saja pengacara Lee. Dia adalah mentor Jaksa Jung sejak dulu. Dia bilang Jaksa Jung sangat bodoh, lamban, dan narsis. Dan benar saja, Jaksa Jung sangat narsis. Seketika Yang Mi, yang akan menjadi asisten Jaksa Jung pun langsung ilfil. 13 tahun yang lalu, pengacara Lee adalah mentor pribadinya Jaksa Jung. Jung adalah murid terbodoh di sekolahnya. Maka dari itu, ayahnya meminta Lee untuk mengajarinya. Dan apabila dia naik peringkat, maka bayaran Lee akan meningkat juga. Jung yang punya impian ingin membeli motor ditawari kerjasama oleh Lee. Lee bilang, "Bagaimana kalau kamu memanipulasi nilaimu? Maka aku akan mendapatkan bayaran besar dari ayahmu. Aku janji aku akan membagi 2 hasilnya." Dengan sedikit rayuan dari Lee, akhirnya Jung setuju. Dan singkat cerita, Jung berhasil membeli motor. Ayahnya pun curiga. "Kamu dapat duit dari mana?" Jung pun mengaku bahwa dia dapat duit dari Lee karena nilai rapot yang dibangga-banggakan oleh ayahnya di kantor polisi adalah hasil memanipulasi. Ayahnya pun kecewa dan marah. Kesimpulannya dari cerita ini adalah pengacara Lee ini adalah orang yang sangat licik dari kecil. Saat ini Jaksa Jung resmi menjadi jaksa dan di kantornya sudah ada 2 orang yang akan membantu pekerjaannya. Ada Moon Hyang Mi dan ada Pak Choi. Lalu datang pengacara Lee yang berniat ingin pamer bahwa dia dapat penghargaan 2 tahun lalu karena berhasil menemukan bukti penting dari sebuah kasus.
ketika dia masih menjadi jaksa. Sekarang dia sudah menjadi pengacara. Scene beralih pada Hongju yang sedang mimpi. Pada mimpinya kali ini dia sedang berbaring di rumah sakit dan mendapatkan kabar bahwa ibunya telah meninggal karena kecelakaan yang disebabkan oleh ibunya. Dia pun bangun dari mimpinya. Lalu Hongju langsung melihat berita tentang kematian laki-laki berjaket macan di pom bensin yang sempat ia mimpikan. Itu berarti mimpi dia benar-benar nyata. Dia pun langsung menangis karena di mimpinya ibunya akan meninggal juga. Untuk mencegah dejavu itu, Hongju memotong rambutnya. Karena di mimpinya Hongju berambut panjang, ibunya pun menenangkannya agar jangan khawatir. Pada tanggal 13 Februari malamnya, ibunya menyiapkan wasiat untuk berjaga-jaga Hongju akan dejavu tentang kematiannya. Esoknya adalah hari Valentine 14 Februari. Pengacara Lee ternyata adalah pacarnya Hongju dan dia membeli bunga untuk persiapan kencannya. Sedangkan jaksa Jung masih narsis seperti biasanya karena baru saja membeli mobil baru. Lalu datang pengacara Lee yang ingin menyanjung mobil barunya dan Hongju pun muncul. Jaksa Jung pun kaget ternyata tetangganya adalah pacarnya pengacara Lee. Mereka pun kencan, tapi kencannya tidak berjalan lancar karena Hongju masih khawatir pada ibunya. Ditambah lagi ibunya tidak mengangkat teleponnya. Hongju pun memutuskan untuk pulang lebih awal karena dia sangat khawatir ibunya akan kenapa-napa. Pengacara Lee menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang karena mengendarai mobil saat salju sangat berbahaya karena licin. Alhasil pengacara Lee mengemudikan mobil Hongju. Di sisi lain, ibu Hongju diikuti oleh pria asing dan ternyata dia adalah orang baik yang ingin mengembalikan ponsel ibunya Hongju. Dan ini menjawab alasan kenapa ibunya Hongju tidak mengangkat telepon dari Hongju, karena ponselnya ketinggalan. Sedangkan Hongju dan pengacara Lee menabrak seseorang hingga tewas, dan karena licinnya salju mereka pun menabrak tiang. Alhasil Hongju tak sadarkan diri. Singkat cerita, Hongju sudah ada di rumah sakit dan rambutnya telah panjang. Ternyata dia mengalami koma selama 10 bulan. Hari ini adalah hari Natal, dari Februari ke Desember, berarti 10 bulan. Lalu datang bibinya yang mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal gara-gara kecelakaan yang disebabkannya, persis seperti mimpinya. Jadi, ceritanya setelah kecelakaan itu, Hongju dirawat. Sedangkan korban yang tewas tertabrak meminta ganti rugi pada ibu Hongju. Alhasil, ibu Hongju pun menjual kafenya dan terus bekerja. Sampai akhirnya dia kelelahan dan meninggal di tempat kerja. Dia pun bingung karena yang mengendarai mobil bukan dia melainkan pengacara Lee. Jadi seharusnya pengacara Lee lah yang harus bertanggung jawab. Lalu datang jaksa yang akan menginterogasinya. Kebetulan jaksanya adalah jaksa Jung. Jaksa Jung menginterogasinya seolah-olah dia bersalah. Hongju pun terus mengelaknya. Tapi jaksa Jung sudah mendapatkan bukti bahwa Hongju adalah pelakunya. Karena pengacara Lee juga bersaksi seperti itu. Dan DNA pun sudah ditemukan. Aku tahu betul kalau dia yang menyetir pada hari itu. Dan inilah yang terjadi sebenarnya. Setelah kecelakaan itu, Hongju tak sadarkan diri. Sedangkan pengacara Lee baik-baik saja. Dia pun langsung memindahkan tubuh Hongju ke kursi setir. Bahkan darah dan DNA-nya pun dia pindahkan. Alhasil, bukti menunjukkan bahwa Hongju memang pelaku sebenarnya. Padahal ini adalah kelicikan dari pengacara Lee. Melihat semua keadaan ini, Hongju pun putus asa. Dia sudah kehilangan ibunya. Terlebih dia juga dituduh pelaku penabrakan. Dia pun merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi dan memutuskan untuk bunuh diri. Jaksa dan perawat pun ikut mencegahnya. Hongju bilang percuma saja, tidak ada yang percaya padaku. Aku sudah sangat jujur. Hari itu adalah hari Valentine bersalju. Aku tidak mengendarai mobilnya. Dia pun loncat dari gedung. Dan ternyata itu semua adalah mimpinya jaksa Jung. Dan hari ini sebenarnya masih hari Valentine. Dia pun menceritakan mimpi buruknya itu pada adiknya. Dia bernama Sungwon. Sungwon tidak percaya.
Dia berkata jangan khawatir, mereka semua masih hidup. Tapi Jaksa Jung masih merasa takut mimpinya itu akan menjadi nyata, karena dia merasakan mimpi itu benar-benar seperti nyata. Hari ini adalah hari di mana Jaksa Jung mengambil mobil barunya. Tapi sebelum itu dia bertemu dengan Hongju lagi. Jaksa Jung yang takut akan dejavu itu mencegah Hongju untuk jangan berkencan malam ini. Dia bilang jangan menyetir. Jangan menyetir sebab akan bersalju, ikan. Hentikan. Hongju pun mengabaikan itu dan langsung naik taksi. Tapi seketika dia teringat dengan pria berjaket macan yang juga tidak peduli dengan nasihatnya dan berakhir naas. Alhasil dia pun bertanya pada Pak Supir apakah malam ini akan salju. Supir bilang hanya 1% kemungkinan. Singkat cerita Jaksa Jung sudah mengambil mobilnya. Lalu datang pengacara Lee persis seperti di mimpinya. Dejavunya sepertinya akan berjalan 100% dan membuat Jaksa Jung menjadi sangat khawatir dan ingin mencoba mengubah keadaan buruk ini. Tapi dia harus mengantar adiknya ke acara piano temannya. Adiknya bilang jangan hiraukan dia, dejavumu sudah tidak berlalu karena tidak turun salju, sedangkan di mimpimu turun salju. Dan salju pun turun. Singkat cerita adiknya sudah tertidur karena menunggu lama. Sedangkan dia melihat Hongju dan pengacara Lee akan pulang. Dan dia melihat jelas bahwa yang mengendarai mobil adalah pengacara Lee. Dia pun yakin ini adalah dejavu 100% karena semuanya sangat mirip. Saat itu hari kasih sayang dan turun salju. Alhasil dia pun menyuruh adiknya keluar dan bergegas mengikuti mobil itu. Cerita berjalan persis seperti di mimpinya. Tapi bedanya Jaksa Jung berhasil menyelamatkan orang yang seharusnya ditabrak oleh pengacara Lee dengan cara menabrakkan mobilnya. Dan orang yang berhasil selamat itu bernama Han Utak. Dan dia adalah orang yang mengembalikan ponsel Ibu Hongju. Pengacara Lee marah pada Jaksa Jung. Dia menganggap Jaksa Jung cemburu padanya dan berniat balas dendam. Karena 10 tahun yang lalu, Jung dan Lee pernah naik motor. Dan yang mengendarainya adalah Lee. Ketika itu dia menabrak sebuah toko. Dan dia memaksa Jung untuk mengaku bahwa dialah yang menabraknya. Tapi Jung menolak. Tapi tetap saja Lee menang dalam adu argumen. Alhasil Jung pun tertuduh menjadi penyebabnya. Dan dia pun dimarahi oleh ibunya. Kesimpulannya pengacara Lee selalu melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Dan hari ini Jaksa Jung yakin. Dia berkata apabila Han Utak mati, maka Hongju lah yang akan bersalah. Dan ibunya akan ikut mati karena berusaha membayar ganti rugi atas kecelakaan yang disebabkannya. Dia tidak mau itu terjadi pada Hongju. Pengacara Lee bilang, siapa yang akan mempercayaimu? Jaksa Jung pun pasrah karena sudah pasti orang-orang tidak akan mempercayainya. Bahkan akan menganggapnya gila karena dia melihat itu di mimpinya. Sangat tidak masuk akal. Benar, siapa yang akan mempercayaiku jika aku bilang melihatmu dalam mimpiku? Tapi tiba-tiba Hongju menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, aku percaya padamu. Persis seperti di mimpinya pada awal episode. Scene beralih ke acara piano teman sekolahnya Sungwon. Pianis itu bernama Park Soyun. Sungwon telat hadir dalam acara ini. Singkat cerita, acara selesai. Di sesi wawancara, tiba-tiba Ibu Soyun pingsan. Dan suaminya langsung bilang, bukan aku pelakunya. Aku tidak melakukan itu. Wartawan di sebelahnya pun langsung skeptis. Terlebih ada jejak kaki di kemeja putih sang ibu. Wartawan itu pun menelpon polisi atas kasus KDRT. Aku ingin melapor kekerasan dalam rumah tangga. Lalu datang Sungwon yang membawa bunga. Soyun bilang jangan beritahu siapapun tentang kasus ini. Sungwon pun berjanji tidak akan menceritakannya. Sedangkan Hongju dan Jaksa Jung sudah ada di rumah sakit. Mobil Hongju dan mobil Jaksa Jung sudah dipastikan rusak total. Padahal mobil Jaksa Jung masih baru, bahkan cicilannya belum lunas. Mereka berbicara tentang mimpinya. Singkatnya, mereka berdua punya kemampuan dejavu. Namun, Jaksa Jung baru merasakannya kali ini. Jadi dia masih tidak percaya pada Hongju. Aku sungguh menyelamatkan seseorang. Hongju pun mengalihkan pembahasan. Dia bertanya kenapa kau menyelamatkanku dan memelukku. Kau jatuh cinta padaku, makanya kau membalas pelukanku. Apa yang sangat kau sukai dariku?
membawakan kue beras. Sungguh kegeeran. Kau membuatku gila. Pria yang hampir tertabrak bernama Han Utak ternyata dia adalah seorang polisi. Pengacara Lee ditelepon seseorang yang meminta bantuannya untuk menjadi pengacaranya. Si calon kliennya itu tidak lain adalah ayah Soyun yang sedang terjerat kasus KDRT. Esoknya Jaksa Jung ditanya oleh adiknya, kenapa dia rela menghancurkan mobil barunya bahkan belum lunas demi tetangganya itu. Jaksa Jung pun sedikit menyesal karena Hongju ternyata orang gila yang sangat GR. Di sisi lain, sebenarnya Sungwon ingin meminta bantuannya untuk mengurus kasus Ibu Soyun. Tapi dia sudah berjanji untuk tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. Sedangkan di rumah Hongju, kegeerannya makin menjadi-jadi. Dia bercerita pada ibunya bahwa si tetangga benar-benar mencintainya karena dia memeluknya. Padahal dia yang awalan memeluknya. Hongju menceritakan kegeerannya sambil menyiapkan sarapan untuk Jaksa Jung. Dia pun benar-benar datang untuk memberikan sarapan itu. Tapi Jaksa Jung menolaknya, karena Hongju benar-benar wanita gila. Bahkan setelah ditolak pun dia tetap GR. Dia mengira Jaksa Jung menolaknya karena ingin terlihat dingin di depannya. Hongju pun terus menjalankan pendekatannya dengan bantuan dari mimpinya semalam. Dia bisa tahu apa yang akan terjadi, mulai dari balon yang tersangkut, kopi yang dipesan, sampai stasiun yang dinaiki Jaksa Jung. Jaksa Jung pun bingung, tidak mungkin dia mengikutinya karena Hongju sudah ada di kereta sebelum dia. Hongju pun menceritakan bahwa dia memang mengikutinya, tapi melalui mimpinya semalam. Ketika sampai di stasiun tujuan, Hongju memberikan payung, tapi Jaksa Jung menolaknya. Dia tetap tidak percaya bahwa kekuatan dejavu itu memang benar-benar ada. Seolah-olah 13 tahun yang lalu, Hongju kecil adalah wanita tomboy yang berambut pendek. Dia berkata pada ayahnya bahwa ayah akan mati hari ini. Dia melihat bis yang disupirinya meledak karena ada tentara yang kabur membawa senjata dan granat. Dia memohon pada ayahnya untuk tidak bekerja hari ini. Ayahnya pun menurutinya asalkan Hongju mau memanjangkan rambutnya. Tapi Hongju tidak mau. Kesimpulannya, Hongju memiliki kemampuan dejavu sejak kecil. Berbeda dengan Jaksa Jung yang baru merasakannya kemarin. Ramalan Hongju ternyata benar. Hari ini benar-benar hujan. Kebetulan di sebelah Jaksa Jung ada kepala kantornya. Jika saja dia menerima payung dari Hongju, pasti dia bisa membuat kepala kantornya kagum. Tapi semua itu sudah jadi penyesalan, karena ada rekan kantor lainnya yang membawa payung. Kita kenalan dulu sama jaksa-jaksa yang menjadi senior Jaksa Jung di perkantorannya. Yang pertama ada Jaksa Shin. Dia adalah junior Jaksa Jung ketika kuliah, namun sekarang menjadi seniornya di pekerjaan. Ada Kepala Park, ada Bu Son, dan ada Jaksa Lee. Jadi ada dua ya, ada pengacara Lee dan ada Jaksa Lee. Setiap jaksa punya kantornya masing-masing. Dan di setiap kantor ada dua staf yang tidak perlu disebutkan, tapi intinya mereka selalu bergosip dan memiliki tingkah yang konyol. Cerita apa? Ternyata Jaksa Jung sengaja menabrak mobil Jaksa Lee. Perselingkuhan? Singkat cerita, Jaksa Jung ada di kantor dan dia kaget kasus yang harus diurusnya semakin menumpuk. Itu membuat Hyang Mi menjadi kesal karena Jaksa Jung sangat lambat. Jaksa Jung juga diperintahkan untuk menyiapkan reservasi makan siang untuk para jaksa. Dan skill mereservasi restoran adalah skill yang penting untuk seorang jaksa. Dia pun meminta bantuan Jaksa Shin untuk mengetahui makanan apa saja yang biasa dipesan rekannya. Tapi Jaksa Shin mencuekannya karena Jaksa Jung memanggilnya dengan cara tidak formal. Mentang-mentang saat kuliah Jaksa Jung adalah senior Jaksa Shin. Kau harus bersikap formal kepadanya, karena dia itu seniormu. Hongju kecil mengikuti ayahnya bekerja. Dia kaget ternyata salah satu dari penumpangnya memakai seragam tentara, persis seperti di mimpinya. Dan setelah itu di radio ada berita tentang hilangnya tentara pelarian yang membawa senjata laras panjang dan granat. Hongju pun semakin yakin bahwa mimpi tentang kematian ayahnya benar-benar nyata. Ayahnya pun percaya. Hongju berjanji untuk memanjangkan rambutnya asalkan ayahnya menghentikan bis itu. Tapi sang ayah punya cara lain.
Dia pura-pura bannya bocor dan menurunkan semua penumpang termasuk Hongju. Hongju pun meminta penumpang lain untuk segera menjauh. Sambil menunggu ayahnya juga keluar. Tapi sang ayah tidak ikut turun. Ternyata dia masih mengobrol dengan tentara itu. Dan tiba-tiba ledakan pun terjadi. Ayah Hongju pun tewas di tempat dan dia meninggal dengan terhormat. Para penumpang menyebutnya sebagai seorang pahlawan. Salah satu kasus yang diurus oleh Jaksa Jung adalah kasus KDRT Ibu Soyun. Dan kebetulan pengacara Lee adalah pengacara terdakwa, yaitu ayah Soyun. Maka, Jaksa Jung pun akan berhadapan dengan pengacara Lee. Dalam hal ini pengacara Lee benar-benar sangat licik. Memang sudah semestinya seperti itu, karena sejatinya tugas pengacara adalah membela kliennya. Tapi pengacara Lee benar-benar sangat licik dalam menyelesaikannya. Dia menghilangkan bukti yang ada di CCTV dan memanipulasi surat dokter. Seolah-olah Ibu Soyun terluka bukan karena ulah suaminya, melainkan karena bermain ski. Jaksa Jung yang masih pemula pun langsung percaya-percaya saja. Alhasil terdakwa dikenai hukuman penyerangan, bukan pencideraan. Ada apa dengan kasus penyerangan? Bedanya, kasus penyerangan tidak akan ditindaklanjuti kecuali sang korban memintanya untuk menindaklanjuti kasusnya. Sedangkan kasus pencederaan, terdakwa akan langsung diadili secara hukum. Sampai kapanpun ayahku tidak akan pernah bisa diadili. Dan dalam hal ini, tentunya Ibu Soyun menolak kasus itu diteruskan karena takut pada suaminya. Ibuku tidak akan mau ayahku dihukum. Dalam hati kecilnya, Jaksa Jung tahu pasti bahwa pengacara Lee memanipulasi buktinya. Mengubah kasus pencideraan menjadi kasus penyerangan dengan membuat dokumen baru. Alhasil dia pun tidak menutup kasus itu dulu. Di makan siang para Jaksa Jung terus disindir oleh rekannya karena sangat lambat dalam memecahkan kasus. Dan Jaksa Jung tidak bisa mengelaknya. Mari berdoa. Aku tidak punya agama. Kasus menumpuk di ruangan Jaksa Jung. Alhasil setelah makan siang, Jaksa Jung langsung kerja cepat mengurus kasus-kasusnya. Dia juga menutup kasus Ibu Soyun. Scene beralih pada Hongju yang bangun tidur dengan kaget. Dia menulis bahwa di mimpinya seorang pria bernama Sungwon menjadi pembunuh gara-gara kakaknya. Siapa Sungwon? Dia belum tahu bahwa Sungwon adalah adik Jaksa Jung. Begitu juga dengan Jaksa Jung yang ketiduran saat mengurus kasus menumpuknya. Seketika dia bangun karena dia bermimpi bahwa adiknya ditangkap polisi. Dia pun langsung menelpon adiknya agar jangan kemana-mana sepulang sekolah. Dan ternyata di sekolah dia mengobrol dengan Soyun bahwa dia akan membunuh ayahnya. Ayahku harus mati agar ibuku bisa hidup. Sungwon khawatir, jadi dia menemani Soyun untuk pulang agar Soyun tidak berbuat yang aneh-aneh. Di sisi lain, Sungwon tahu bahwa kasus ibunya Soyun diurus oleh kakaknya. Dia tidak percaya kakaknya sebodoh itu. Alhasil ketika kakaknya menelpon, dia tidak menjawabnya. Jaksa Jung terus khawatir pada adiknya. Di mimpinya dia juga melihat Hongju yang hadir di penangkapan adiknya. Dia berkata, "Sudah kubilang kau harus percaya pada mimpiku." Upacara kematian ayah Hongju dihadiri banyak orang. Bahkan pejabat pun ikut berbela-sungkawa. Dan ternyata ayah Hongju bukan satu-satunya pahlawan. Karena sebelumnya tentara itu menggunakan senjata laras panjangnya untuk mengacau di minimarket. Dan menyebabkan satu orang tewas. Dia adalah polisi. Polisi itu tidak lain adalah ayah Jaksa Jung. Jadi ayah Jaksa Jung dan ayah Hongju sama-sama mati sebagai pahlawan. Jaksa Jung yang semakin cemas akan mimpinya bergegas mendatangi Hongju. Jaksa Jung pun langsung kaget, ternyata dia memimpikan hal yang sama. Mereka pun mensinkronisasikan mimpinya dan hasilnya seperti ini. Sungwon dan Soyun datang ke rumah mewah yang terdapat piano. Dan di sana dia melihat perkelahian suami istri. Sungwon yang tidak tahan dengan semua itu mencoba menghentikannya. Dan ayah Soyun pun menyerang Sungwon. Sampai akhirnya ayah Soyun tak sengaja terpeleset dan jatuh dari lantai 2 hingga tewas. Karena Jaksa Jung mendengar bahwa di rumah itu ada piano, dia yakin itu adalah rumah teman Sungwon, yaitu Soyun. Dan dia sadar kenapa Sungwon menyalahkannya.
Itu karena Jaksa Jung menutup kasus Ibu Soyun. Berdasarkan dari mimpi, rumah Soyun berada di gedung apartemen. Dan ternyata benar, semuanya berjalan seperti di mimpi. Scene beralih pada polisi yang sedang patroli. Polisi itu adalah Han Utak dan Oh Kyung Han. Kita panggil saja Letnan Oh dan Han Utak. Utak juga bermimpi bahwa dia menangkap pemuda atas kasus pembunuhan. Dan di sana ada Jaksa Jung yang menepuk-nepuk kaca mobil. Awalnya dia tidak menghiraukan mimpi itu karena dia menganggap itu hanya mimpi seperti biasanya. Tapi dia melihat Jaksa Jung sedang berlari seperti orang panik. Dan dia merasa ini akan menjadi deja vu. Dan dia ingat bahwa Jaksa Jung adalah orang yang menyelamatkannya pada malam Valentine. Dia langsung bergegas menyalakan sirine untuk pergi ke tempat yang dia lihat di mimpinya. Padahal Letnan Oh sedang kebelet BAB. Sedangkan Hongju dan Jaksa Jung sudah tiba di gedung apartemen. Dia menyalakan sirine kebakaran, padahal tidak ada kebakaran. Tepat ketika ayah Soyun ingin memukul istrinya. Singkat cerita, mereka berhasil menghentikan kejadian buruk. Tapi Hongju mendapatkan masalah karena ketahuan menekan tombol sirine kebakaran, padahal tidak ada kebakaran. Dia pun dimarahi warga, tapi untungnya ada Han Utak yang membelanya. Karena Han Utak adalah polisi, dia pun bisa dipercaya oleh warga. Hongju kaget kenapa polisi ini berbohong. Sungwon marah pada kakaknya karena telah menjadi jaksa gadungan, tanpa dia tahu bahwa pengacara yang dihadapinya adalah pengacara licik. Hongju menawarkan Soyun dan ibunya untuk tinggal sementara di rumahnya, karena tidak mungkin dia tinggal dengan ayahnya. Hongju mengaku bahwa dia adalah pacar dari kakak teman Soyun. Soyun pun menerima tawaran itu. Karena tidak ada taksi, Han Utak menawarkan tumpangan untuk pulang. Padahal Letnan Oh sudah kebelet parah. Singkat cerita, Hongju sampai ke rumah. Ternyata Soyun adalah wanita yang gak ada akhlak juga, sama seperti Hongju. Soyun menganggap Jaksa Jung sekongkol dengan pengacara. Semua jaksa bodoh. Mereka bersekongkol untuk menipu kami. Hei, jaksa itu akan menyidik ayahmu dan memasukkan dia ke penjara. Aku berani bertaruh. Alhasil, Hongju pun harus meminta Jaksa Jung untuk menyelidiki ulang kasus ayah Soyun. Tapi Jaksa Jung menolaknya, karena kasus yang harus diurusnya sangat banyak. Jika masih lambat, maka dia akan dipecat. Dan cicilan mobilnya tidak bisa terbayar. Hongju pun memberikan nomor togel yang tepat yang akan berhadiah 2,8 juta dolar. Hongju mengaku dia melihatnya di mimpi, tapi Jaksa Jung tetap menolaknya. Dia berubah pikiran ketika melihat mobil impiannya dan mulai tergiur dengan nomor lotre yang diucapkan Hongju. Ditambah lagi dia melihat pengacara Lee yang semakin songong. Alhasil dia pun membuka kasus ayah Soyun lagi. Yang Lee pun semakin kesal karena otomatis kerjaannya akan semakin menumpuk. Di sini kita diperlihatkan bahwa Jaksa Jung bukan tanpa alasan kenapa dia lambat. Dia lambat karena dia teliti. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Sebagai info, Pak Choi dulunya adalah asisten pengacara Lee. Karena pengacara Lee pernah menjadi jaksa. Jaksa Jung akan memulai investigasi dengan memanggil dokter dan terdakwa secara bersamaan. Dan investigasinya akan dimulai besok. Tapi sebelum itu, Pak Park memanggil Jaksa Jung karena dia pun sudah kesal dengan kinerja Jaksa Jung yang sangat lambat. Para staf pun menggosipkannya. Semua jaksa pun menganggap Jaksa Jung mengantarkan diri untuk segera dipecat. Padahal dia adalah jaksa baru. Beraninya kau! Pasti kesabarannya sudah habis. Dia pemberani. Singkat cerita, dia test drive mobil impiannya. Dia sudah pede akan mendapatkan jackpot. Dia pun bertemu Hongju di jalan. Dan Hongju bilang, aku berbohong soal lotre. Jaksa Jung pun berusaha untuk tetap stay cool. Dia bilang dia membuka kembali kasus ibunya Soyun bukan karena uang. Tapi dalam hatinya dia sangat menyesal. Dan terpaksa harus melanjutkan investigasinya. Dia pun tidak jadi membeli mobil impiannya itu. Dia pun memutuskan untuk curhat pada Jaksa Shin. Jaksa Shin malah bilang jika kamu berhasil mendakwanya pun, tetap saja keluarganya akan menderita karena sejatinya ayahnya adalah pemberi nafkah. Jaksa Jung teringat pada kejadian kematian ayahnya yang ditembak oleh tentara pelarian di minimarket saat hujan.
Kata-kata terakhir ayahnya adalah, "Aku ingin melihatmu jadi jaksa." Terus apa kaitannya? Gak ada. Series ini cuma bermaksud menceritakan alur maju mundur dengan kisah yang tidak berkaitan, tapi entar berkaitannya di akhir. Di sore hari, Jaksa Jung bertemu dengan Han Utak. Di sini mereka baru saling mengenal. Han Utak langsung mengajaknya makan malam sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya di malam Valentine. Mereka akan makan di kedai milik Hongju. Di sana Hongju dibantu oleh Soyun, dan karena ada Soyun pasti ada Sungwon. Dia ingin membantu Soyun. Dia tidak mau tangan mulus pujaan hatinya menyentuh barang-barang kotor karena Soyun seorang pianis. Lalu datanglah Han Utak dan Jaksa Jung. Mereka langsung kenalan lagi dengan Hongju dan diketahui mereka lahir di tahun yang sama. Sebagai informasi, cara bertambah umur di Korea itu adalah 1 Januari. Jadi, orang Korea yang lahir di tahun yang sama sudah dipastikan memiliki umur yang sama pula, karena mereka tidak peduli dengan bulan dan tanggal lahirnya. Ternyata alasan Han Utak memilih kedai Hongju untuk mereka makan bersama bukan tanpa alasan, karena dia bermimpi akan terjadi hal mengerikan di tempat ini dan berniat untuk mencegah itu. Dia pun mulai memastikan dejavunya itu satu persatu. Dia menebak pasti akan datang seorang pengacara dalam 5 detik. Dan benar saja, pengacara Lee datang berniat untuk mengancam Soyun dan ibunya. Dia disuruh oleh kliennya untuk menyampaikan bahwa Soyun dan ibunya tidak akan mendapatkan nafkah lagi jika meneruskan kasus ini. Bahkan jika cerai sekalipun, ayah Soyun sudah memastikan istrinya tidak akan mendapatkan pembagian harta gonogini. Dan jika seperti itu, karir Soyun sebagai seorang pianis akan hancur. Dalam mimpi Han Utak, Soyun tetap tidak ingin ayahnya bebas. Dia lebih memilih untuk berhenti dari piano daripada melihat ibunya disiksa lagi oleh ayahnya. Pengacara Lee pun terus meyakinkan Soyun bahwa ayahnya akan berubah karena dia telah menulis permintaan maaf. Karena Soyun kesal, dia pun menancapkan sumpit ke tangannya dan dicegah oleh Hongju. Alhasil Hongju lah yang terluka. Itulah mimpi dari Han Utak. Di kenyataannya pun hampir terjadi seperti itu. Untungnya Jaksa Jung mencegahnya. Dia langsung tanggap untuk menghampiri pengacara Lee dan bilang permintaan maaf yang ditulis oleh ayah Soyun adalah kebohongan. Dia pernah menulis permintaan maaf dengan kata-kata yang sama 4 bulan lalu dan tetap tidak berubah. Bahkan permintaan maafnya sama persis. Jaksa Jung pun terlihat keren dengan bilang, "Jangan khawatir, aku akan memenangkan kasus ini." Sungwon pun berharap agar kakaknya bisa menjalankan investigasi dengan lancar dan bisa menepati janjinya. Di dapur, Soyun langsung nyuci piring tanpa mikir. Dia sudah rela kehilangan tangan mulusnya karena dia bisa hidup tanpa piano tapi tidak bisa hidup tanpa ibunya. Jaksa Jung mengajak Han Utak untuk mengobrol tentang alasan dia mengajaknya ke tempat ini. Dia yakin ini bukan sebuah kebetulan. Mereka pun mengobrol di Toserba dan Han Utak menceritakan bahwa dia dejavu. Jaksa Jung pun tidak kaget. Dia bilang bahwa dia dan Hongju juga mengalami hal yang sama. Han Utak pun menganggap berarti kita adalah pahlawan. Hongju menjawab, apanya yang pahlawan? Han Utak juga penasaran kenapa mereka mempunyai kekuatan itu. Dia akan berusaha mencari tahu. Dan Han Utak juga mempercayakan kasus ayah Soyun pada Jaksa Jung. Jaksa Jung sedikit ragu karena takut membuat mereka yang berharap kecewa pada hasilnya. Seperti yang kita tahu, Jaksa Jung bukanlah jaksa kompeten. Kenapa kau mengikuti kami ke Toserba? Alasan Hongju mengikuti mereka ke Toserba ternyata adalah karena Jaksa Jung memakai celemek kedainya. Jaksa Jung juga bilang jangan menyemangatiku untuk memenangkan kasus ayah Soyun karena dia tidak mau membuatnya kecewa. Hongju pun mulai GR lagi. Di malam hari Jaksa Jung tidak pulang. Dia lanjut ke kantor untuk mengurus kasus menumpuknya yang lain agar tidak dipecat. Esoknya Hyang Mi kaget melihat Jaksa Jung yang ada di kantor seharian. Lalu Jaksa Jung pun bangun dan langsung mengajak Pak Choi untuk menyelidiki TKP.
Dalam sela-sela penyelidikan, ada pengumuman lotre yang menunjukkan bahwa nomor jackpot adalah nomor yang sama dengan perkataan Hongju. Namun sayangnya Jaksa Jung tidak memasang nomor itu. Singkat cerita, Jaksa Jung sudah menyelesaikan beberapa kasus numpuknya dengan mengorbankan jam tidurnya. Sedangkan di rumah Hongju suasana sangat gembira karena Soyun dikabarkan mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah pianonya. Ibu Soyun juga bilang bahwa Jaksa Jung akan menuntaskan kasusnya dengan cepat. Jaksa Jung juga telah mencari banyak donatur untuk bisa menghidupi Ibu Soyun. Mendengar ini, Ibu Hongju mengeluarkan catatan untuk menilai Jaksa Jung sebagai calon menantunya. Hongju bermimpi Jaksa Jung akan ketiduran di bis dan telat untuk masuk kantor. Alhasil dia pun mengikutinya agar bisa membangunkannya. Sebenarnya Hongju juga memimpikan hal buruk saat interogasi. Tapi Hongju tidak menceritakan itu, takut mental Jaksa Jung menjadi down. Di kantor polisi, Han Utak masih berusaha melakukan hipotesis tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan kemampuan itu. Dan tiba-tiba dia diajak makan oleh polwan cantik bernama Cha Yo-jung. Tapi Han Utak menolaknya. Dia ingin bertemu dengan Hongju, tapi dia malah bertemu ibunya. Dan ibunya langsung kaget ternyata dia adalah seorang polisi. Ibu Hongju pun langsung memberinya makanan gratis dan mengeluarkan catatan untuk menilai Han Utak sebagai calon menantu juga. Jadi, Ibu Hongju akan mempertimbangkan Jaksa Jung dan Han Utak untuk menjadi suami Hongju. Lalu, Hongju pun datang. Han Utak bilang, ayo kita berpesta karena Jaksa Jung sebentar lagi akan memenangkan kasusnya. Tapi Hongju bilang, aku memimpikan dia gagal mendakwanya. Padahal Han Utak bermimpi Jaksa Jung berhasil memenangkan kasusnya. Mereka pun mensinkronisasikan mimpinya. Di kantor kejaksaan, Jaksa Jung berlatih dan dia tidak tahu bahwa dia sedang dilihat banyak orang. Para seniornya pun meragukan Jaksa Jung bisa mengadili terdakwa. Terlebih, pengacara Lee sudah datang dengan persiapan yang matang. Dalam sidang kali ini, Letnan Oh menjadi saksi. Dan dia menyuruh Jaksa Jung untuk mengobrol dulu dengan Han Utak, karena Han Utak dan Hongju sudah mensinkronisasikan mimpinya. Dan hasilnya, ternyata Jaksa Jung akan berhasil jika yang memulai interogasi adalah Pak Choi, karena dalam mimpi Han Utak seperti itu. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya Jaksa Jung pun menunjuk Pak Choi untuk menginterogasinya terlebih dahulu. Itu bukanlah jejak kaki Pak. Pengacara Lee. Pak Choi pun berhasil mendapatkan kejanggalan-kejanggalan dari pernyataan pengacara Lee. Jaksa Jung, itu sangat aneh. Nah, kalau sudah kayak gini barulah Jaksa Jung beraksi. Dia menskakmat semua argumen yang dianggap janggal oleh Pak Choi. Akhirnya, ayah Soyun pun mengakui kesalahannya daripada dia dihukum lebih berat karena tidak kooperatif. Kemenangan kasus ini membuat pengacara Lee sangat malu dan membuat Hyang Mi menjadi kagum pada Jaksa Jung. Sungwon pun kena imbasnya. Kini Soyun semakin nempel padanya. Ya, walaupun itu adalah terakhir Soyun di sekolah, tapi Sungwon senang bisa membuatnya jatuh cinta. Mereka pun merayakan kemenangan itu. Dan di pesta ini tidak ada Hongju, karena Hongju sedang gila. Bagus. Dia sudah gila. Dia ingin menyambut Jaksa Jung turun dari bis. Tapi karena Jaksa Jung makan dulu di kedainya, alhasil Hongju pun menunggunya sangat lama dan dia meninggalkannya. Dan mereka pun saling mencari karena mereka belum menyimpan kontak satu sama lain. Singkat cerita mereka bertemu, barulah mereka bertukar nomor. Dan ternyata Hongju sebenarnya kerja di SBC sebagai reporter. Namun saat ini dia sedang istirahat atau cuti lama. Hongju menemukan Jaksa Jung yang memakai celemek kedainya lagi dan berniat melepaskan celemek itu sambil menciumnya. Sedang apa kau? Aku pasti sudah gila. Kenapa aku pejamkan mata? Esoknya di rumah Hongju, Sungwon ikut sarapan karena Soyun mengundangnya. Sungwon bilang, aku dan kakakku tidak pernah mendapatkan sarapan yang layak. Aku sudah lama tidak sarapan dengan layak. Kita diperlihatkan kenapa Hongju istirahat dari kerjanya sebagai reporter.
Ternyata Hongju pernah bermimpi mati saat bertugas menggunakan seragam SBC. Dia juga sudah menceritakan itu pada ibunya. Maka dari itu ibunya juga setuju untuk tidak bekerja karena ibunya sangat sayang pada Hongju. Di rumah Jaksa Jung, Sung Won bertanya kenapa dia tidak ikut sarapan di rumah Hongju. Tapi dia tidak menjawabnya. Sampai akhirnya bel berbunyi. Ibu Hongju memberikan banyak ikan ke Jaksa Jung karena kata adiknya mereka jarang sarapan. Seperti biasa sebelum pergi ngantor, Jaksa Jung selalu membeli kopi di tempat Chohi. Dan di sana juga ada Hongju. Jaksa Jung pun kesal karena Hongju terus menguntitnya seperti gak ada kerjaan. Padahal Jaksa Jung sengaja berangkat lebih pagi untuk menghindari Hongju. Hongju pun bilang, sebenarnya aku ingin kembali bekerja tapi aku takut. Ketika di kantor kejaksaan, pengacara Lee tidak mau harga dirinya jatuh. Alhasil dia pun menyombongkan progresnya saat menjadi jaksa. Dia memamerkan pencapaian penghargaannya di depan banyak orang. Alhasil orang-orang pun menggosipkannya. Mereka mengatakan Jaksa Jung dan pengacara Lee sedang merebutkan Nona Hongju. Hyang Mi dan Jaksa Sin pun penasaran siapa sebenarnya Hongju. Ada yang bilang Hongju lebih keren daripada Jaksa Sin. Dia berbeda level. Sementara Hongju sendiri sedang berdebat dengan tukang ayam bernama Kim Dae-hee. Inilah yang mereka sebut hebat. Karena ketika dia membeli ayam full 20 bungkus, ada satu ayam yang paha atasnya hilang. Dan akhirnya ibunya datang melerainya karena sangat memalukan. Si ibu menunjukkan surat yang menunjukkan bahwa Hongju ingin kembali bekerja. Ibunya tidak mengizinkannya karena dia sangat khawatir. Tapi Hongju bilang masa depan bisa diubah. Tapi tetap saja ibu Hongju masih khawatir. Sampai akhirnya datang Han Utak dan Letnan Oh yang ingin makan di sana. Ibu Hongju sangat senang dengan kedatangan Han Utak. Mereka juga mendapatkan nasi gratis. Tapi tiba-tiba ibu Hongju mengusir mereka karena Han Utak membicarakan tentang masa depan yang bisa diubah pada Hongju agar Hongju bisa kembali bekerja. Di sisi lain, Han Utak dan Letnan Oh tidak tahu sebab mereka diusir. Letnan Oh malah menyalahkan dirinya sendiri karena meminta stroke. Padahal marahnya ibu Hongju bukan gara-gara itu. Di kantor jaksa, para jaksa sedang merundingkan kasus yang tidak terlalu penting. Sebenarnya jauh lebih parah. Mereka mengemudi dalam keadaan mabuk. Pak! Buson, sudah. Sampai jam makan siang pun tiba, akhirnya mereka makan siang di tempat Hongju. Di sini para jaksa tidak mengenal Hongju. Ketika sampai di restoran, Jaksa Sin langsung penasaran secantik apa nam Hongju. Sampai-sampai para staf menganggapnya tidak selevel dengannya. Sebelum makan, para jaksa melakukan baca doa dulu. Tapi dalam doanya ini mereka berdebat mengenai kasus kecelakaan mobil, alih-alih berdoa. Dan yang tidak berdebat hanya Jaksa Jung karena dia tidak punya agama. Hormati orang yang lebih tua dianggap kebajikan. Itu ajaran Konghucu. Dan akhirnya Hongju mengeluarkan argumennya karena ditanya oleh Jaksa Sin. Kata lain itu mustahil. Apa itu menjawab pertanyaanmu? Para jaksa pun terpana dengan kecerdasan Hongju dalam menjawab pertanyaan dari Jaksa Sin. Kepala Park pun mengingat-ingat tentang siapa Hongju sebenarnya. Dan akhirnya dia ingat. Dia menceritakan bahwa Hongju adalah reporter yang sangat cekatan, cerdas, dan berjiwa petarung. Kepala Park berpikir Hongju menghilang karena ditugaskan ke luar negeri. Tapi nyatanya dia malah ada di restoran. Dia yakin Hongju bukan berhenti gara-gara dipecat, karena karirnya sangat cemerlang. Di malam hari, Hongju melihat Kim Dae-hee memberikan sisa ayam kepada para kucing. Dia pun merasa ikhlas jika potongan ayam yang dia beli hilang diberikan ke kucing. Hongju, Jaksa Jung, dan Han Utak bermimpi kejadian secara paralel. Hongju bermimpi Chohi si barista itu dalam bahaya. Jaksa Jung bermimpi Hongju dalam bahaya. Han Utak bermimpi Jaksa Jung dan Hongju dalam bahaya. Dan kejadian itu semua terjadi di malam hari, tepatnya di sekitar Universitas Myungwoo. Hongju yang bermimpi Chohi dalam bahaya pun langsung berniat menyelamatkannya.
dan dia meminta ibunya untuk mengizinkannya kembali bekerja apabila Hongju berhasil mengubah masa depan buruk dari orang yang ada di mimpinya. Dia pun bergegas sambil membawa apar. Sedangkan Jaksa Jung yang seharusnya jaga malam di kantor meminta gantian dengan Lee. Jaksa Jung berjanji akan mencarikannya teman kencan. Alhasil, Lee pun setuju. Hongju berlari ke tempat tujuan dan langsung menyemprotkan apar. Alhasil, para mahasiswa pun marah karena mengacaukan pestanya. Maaf, sungguh. Untungnya ada Jaksa Jung menolongnya, dan mereka hampir terkejar oleh gerombolan mahasiswa itu. Tapi untungnya ada Han Utak menolong mereka. Kau menyeberang dengan sembrono. Dan kau... Kalian mau memukul orang ya? Sedangkan Cho Hee merasa tangannya terbakar, padahal cuaca sedang dingin. Lalu dia ditelepon oleh kakaknya. Ternyata kakak Cho Hee adalah Kim Dae-hee, si penjual ayam. Dan dia punya kakak lagi yang sekarang sudah tewas. Kita sebut saja Zen. Zen diduga tewas karena kecelakaan bersama Kim Dae-hee. Kim Dae-hee bisa selamat karena memakai sabuk pengaman. Tapi untuk ukuran kasus kecelakaan mobil, terdapat kejanggalan pada jenazah Zen. Karena darah Zen tidak banyak yang keluar. Alhasil, Jaksa Lee dan Pak Choi pun memutuskan untuk mengotopsinya. Tapi Kim Dae-hee menolaknya, karena dia tidak mau jasad adiknya dirusak. Para jaksa pun tidak jadi mengotopsi, karena menganggap kematian Zen sudah jelas karena kecelakaan. Alhasil jasad Zen pun langsung dikremasi. Sedangkan Hongju mengabari ibunya bahwa dia berhasil mengubah kejadian buruk di mimpinya. Itu berarti ibu Hongju harus mengizinkan Hongju untuk kembali bekerja. Dengan penuh khawatir, ibu Hongju pun mengizinkannya. Esoknya, Jaksa Jung dan Han Utak bertemu di subway karena sama-sama gagal menyiapkan sarapan. Aku koki Anda. Wah, kebakaran! Astaga. Kebakaran! Alhasil mereka pun sarapan di subway. Kebetulan Han Utak juga ingin bicara. Dia masih melakukan hipotesis terkait penyebab mereka mendapatkan kekuatan deja vu. Kali ini dia yakin hipotesisnya benar. Han Utak menganggap dia mulai bermimpi seperti itu ketika Jaksa Jung menyelamatkannya dari tabrakan pas malam Valentine. Han Utak merasa tubuh dia benar-benar mati, tapi anehnya dia masih hidup. Han Utak pun berasumsi bahwa Jaksa Jung juga pernah merasakan hal serupa, di mana dia merasa telah mati, tapi tiba-tiba dia masih hidup. Dan orang yang menyelamatkannya pasti adalah Hongju. Jaksa Jung pun mengiyakan itu. Tapi dia bilang yang menyelamatkannya adalah laki-laki, tidak mungkin dia adalah Hongju. Padahal laki-laki yang dimaksud benar-benar Hongju, tapi dia berambut pendek, jadi terlihat seperti laki-laki. Dari percakapan ini kita mendapat dua jawaban. Yang pertama, mimpi itu berasal dari Hongju dan menular pada orang yang Hongju selamatkan dari kematian. Yang kedua, saat Cho Hee merasa terbakar di cuaca dingin, ternyata itu adalah kejadian nyata yang berhasil diubah. Sama seperti Han Utak yang juga merasakan mati tapi masih hidup. Cho Hee tidak akan tertular kekuatan deja vu karena dia diselamatkan dari kecelakaan biasa, bukan dari kecelakaan yang mengakibatkan maut. Tapi sayangnya, Han Utak harus mencoret hipotesis yang benar ini, karena Jaksa Jung diselamatkan oleh laki-laki. Maka dari itu dia menganggap hipotesisnya salah. Kecuali Jaksa Jung menyadari bahwa Hongjulah laki-laki yang menyelamatkannya. Di malam hari, Jaksa Jung dan Ibu Hongju bertemu di pembuangan sampah. Ibu Hongju melihat ikan yang dia berikan pada Jaksa Jung menjadi gosong. Dia pun sadar bahwa Jaksa Jung pasti tidak bisa masak. Ibu Hongju pun mengajaknya untuk sarapan bersama di rumahnya. Sang ibu berbuat baik bukan tanpa alasan. Dia ingin meminta Jaksa Jung menjaga Hongju dari bahaya. Ibu Hongju masih khawatir jika Hongju kembali bekerja. Dia takut Hongju mati saat bekerja. Jaksa Jung pun tidak bisa menolak tawaran sarapan itu dan berjanji akan menjaga Hongju. Esoknya Jaksa Jung langsung menjalankan tugas itu.
Hongju pun dibuat menangis dengan perlindungan Jaksa Jung sampai-sampai riasan make up-nya luntur. Hongju pun kembali bekerja. Riasan matamu berantakan.